Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang terakhir. Ini berapa video yang keberapa ini ya? Sesi yang terakhir yaitu masih di penanganan jenis bencana. Yang belum itu adalah angin siklon tropis, wabah penyakit, dan konflik. Itu bagaimana kalau terjadinya angin siklon. Di kita mah angin puyuh gitu kan ya. Angin siklon itu bagaimana memastikan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Ya, di daerah yang rawan angin topan harus memperhatikan struktur bangunannya. Yang ketiga, penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Jadi, kalau daerahnya sering ada angin, itu pembangunannya harus diperhatikan. Yang keempat, penghijauan di bagian atas angin untuk meredam gaya angin, yaitu beberapa upaya untuk mengurangi bencana angin topan atau siklon tropis. Yang selanjutnya, bagaimana cara penanganan wabah penyakit, apalagi sekarang ini terjadi wabah penyakit COVID-19. Nah, ini harus tahu benar gitu kan, karena yang kita alami semua yaitu wabah penyakit COVID-19. Berarti ini kalau ditambahkan itu upayanya, yang pertama menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor yang terkait untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. Makanya ada yang disebut gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, ini terdiri dari jajaran kesehatan, lintas sektornya ada polisi, ada tentara, dan sebagainya. Nah, ini itu artinya yang ke-1 ya. Yang kedua, menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi. Ya, dibuatkan hukum-hukumnya. Nah, katanya kalau tidak pakai masker didenda, ini gitu kan. Ya, kita juga kenapa sekolah masih di rumah ini karena ada payung hukumnya. Itu kan kalau terjadi pelanggaran maka sekolah, bapak ibu guru yang kena hukumnya gitu. Jadi sekali lagi kenapa kalian tetap di rumah, karena ada hukum yang mengatur. Yang ketiga, menyiapkan infrastruktur upaya penanganan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Ya, jadi di sekolah pun, dimanapun sekarang menyiapkan infrastrukturnya, ada untuk cuci tangan, gitu kan, ada untuk masker, itu infrastruktur. Yang keempat, upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran. Ya, ini upaya penguatan tahan, survive. Ya, survive terhadap epidemi. Itu tentang wabah bencana ya. Selanjutnya yang terakhir mengenai konflik.
Konflik pun termasuk jenis bencana itu ya. Konflik pun. Upaya pengurangannya mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas, ketentraman, dan ketertiban. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dan keberagaman aspirasi politik, serta tanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan, dan kejujuran. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari KKN. Itu upaya mencegah konflik. Ini konfliknya adalah sosial. Ini pun bencana, gitu kan? Ya, kita lanjut. Mungkin ini sesi yang terakhir. Waduh, salah linknya nih. Ya, salah linknya. Kita ke tugas bukannya. Salah linknya, kita lupa ya. Kita buka dari sini saja, mohon maaf ya. Nah, ini tugasnya. Ya, tugasnya ini. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Jawaban ditulis tangan, patokan diupload di Google Classroom. Yaitu sebutkan upaya dalam penanganan bencana wabah COVID-19. Jelaskan kegiatan realnya yang kalian ketahui. Jadi dari sekian bencana, gitu kan, bencana tadi banyak. Tidak akan banyak, Bapak minta ini saja sebutkan upaya dalam penanganan bencana wabah COVID-19. Jelaskan kegiatan realnya yang kalian ketahui. Itu tugas yang terakhir. Ya, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan suatu saat kalian harus bisa melakukan mitigasi bencana. Untuk yang sekarang tentunya kita sedang mengalami bencana wabah COVID-19. Ya, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian harus benar-benar melakukan kegiatan ini. Ya, sampai di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.